Hujan di luar kamar rumah sakit masih belum berhenti, seperti ikut berduka bersama Lara. Ia menatap langit-langit putih pucat di atas kepalanya, mencari jawaban dari keheningan yang terasa menusuk. Ada kekosongan di perutnya yang bukan hanya karena proses melahirkan melainkan perasaan kehilangan yang terlalu akrab. Ardi menyentuh tangan Lara dengan pelan, seolah ingin menenangkannya. Tapi jari-jarinya terasa dingin. Tidak ada kehangatan di sana. Tidak ada keterikatan yang biasanya hadir di antara mereka saat melewati duka bersama. Lara menarik tangannya pelan. Ia belum bisa menerima pelukan simpati dari seseorang yang wajahnya menyimpan terlalu banyak rahasia. "Jam berapa dia lahir?" tanya Lara tiba-tiba. Ardi tampak ragu, seperti sedang mencari-cari jawaban. "Sekitar jam 3 subuh kalau nggak salah." "Kalau nggak salah." Lara mengangkat alis. "Kamu kan ada di sana." Ardi mengangguk, cepat. "Iya, maksudku, suasananya panik. Dokter bolak-balik. Aku bingung juga harus ngapain. Terus mereka bawa keluar bayi kita dan..." Ia menelan ludah. "Dia nggak selamat." Lara menutup mata, mengingat kontraksi demi kontraksi. Ia jelas mendengar detak jantung bayinya terakhir kali diperiksa. Detak itu kuat. Bahkan suster sempat berkata, "Wah, aktif banget, Bu. Anaknya kuat, nih." Lalu kenapa semua berakhir begini? Ia mencoba berdiri lagi, kali ini lebih yakin. "Aku mau ke ruang bayi. Aku mau lihat dia." "Lara, tolong." Ardi menahan lengannya. "Kamu belum kuat jalan. Kalau kamu pingsan, siapa yang rugi? Kalau kamu yang bohong, siapa yang paling tersakiti?" Balas Lara dengan suara rendah namun tajam. Ardi terdiam. Ia tidak menyangkal, tidak membenarkan, tidak membujuk, hanya diam. Itu saja sudah cukup membuat jantung Lara berdetak lebih cepat. Selama beberapa menit berikutnya, keheningan menyelimuti ruangan. Lara akhirnya duduk kembali di ranjangnya. Tubuhnya lemah tapi pikirannya terjaga. Ia mencoba mengingat satu demi satu momen dari sejak dia dibawa masuk ruang bersalin. Siapa saja yang ada di sana? Apa saja yang dikatakan dokter? Tapi semuanya seperti kabur dan itu membuatnya makin yakin ada sesuatu yang sengaja dikaburkan. Keesokan harinya, seorang perawat masuk membawa makanan. Bukan suster yang sama seperti semalam. "Suster Dina kemana?" tanya Lara, datar. "Oh, Bu Dina dipindah ke bangsal anak," jawab perawat itu sambil menyusun nampan. "Saya pengganti shiftnya mulai hari ini." Lara merasa dadanya semakin sesak. Terlalu banyak perubahan mendadak. Terlalu banyak hal yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Setelah perawat itu pergi, Lara mengambil ponselnya yang disimpan Ardi di laci kecil sebelah ranjang. Ia membuka pesan dan menemukan satu pesan dari adik iparnya, Intan. Isinya sederhana, "Kak, aku doa terus buat kelahirannya. Semoga lancar dan sehat ya. Nggak sabar pengen lihat dedeknya." Waktu pesan itu dikirim, pukul 3.22 subuh. Lara ingat, saat itu ia sedang mengejan kuat-kuat. Berarti Intan belum tahu soal kematian bayinya. Tapi sekarang, tidak ada pesan susulan. Tidak ada ucapan duka. Tidak ada kabar apapun. Lara mengetik pelan. "Tan, kamu udah dengar kabarnya? Ardi bilang bayiku nggak selamat." Tak lama, Intan membalas. "Innalillahi, aku baru tahu, Kak. Ardi nggak bilang apa-apa ke aku." "Ya Allah. Sabar ya, Kak." Bulu kuduk Lara meremang. Ardi bahkan belum mengabari adiknya soal kabar sepenting ini. Ia memutar wajah ke arah Ardi yang tertidur di kursi panjang. Napasnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang katanya baru kehilangan anak. Sesuatu memang tidak beres. Ketika hari mulai siang dan Ardi keluar untuk membeli makan, Lara memanfaatkan waktu itu untuk mencoba bangkit. Ia masih lemah, tapi ia paksa kakinya melangkah pelan ke lorong. Ia bertemu seorang perawat senior dan langsung menggenggam lengan wanita itu. "Suster, saya mohon. Saya ingin lihat ruang tempat bayi-bayi disimpan, ruang NICU atau tempat inkubator. Saya cuma ingin tahu." Suster itu tampak ragu. Bu Lara belum seharusnya berdiri. "Nanti saya bantu sampaikan permintaannya ke dokter jaga." "Ya?" "Tidak usah ke dokter," potong Lara. "Saya cuma butuh lihat dari luar. Itu saja." Akhirnya, suster itu menyerah.
Mereka berjalan pelan menuju lorong samping. Dari jendela kaca ruang inkubator, Lara bisa melihat beberapa bayi terbaring dalam tabung transparan, dijaga alat pemantau. Tapi tidak ada yang bisa ia kenali. Semua bayi dibalut kain rumah sakit yang sama. Tidak ada nama. Namun saat ia mengedarkan pandangannya, ia menangkap sesuatu. Di sudut ruangan, berdiri seorang wanita berjas putih, bukan dokter, tapi seperti pegawai administrasi. Wanita itu memeluk bundelan kecil dan berjalan cepat ke pintu belakang ruangan. Lara buru-buru bertanya, "Itu siapa?" Suster menoleh. "Oh, itu dari bagian adopsi. Kadang ada bayi yang orang tuanya menolak. Jadi mereka langsung dijemput dari ruang bayi untuk diserahkan." "Dek, adopsi?" Lara menatap bundelan kain yang tadi sempat terlihat. Ia tak bisa memastikan, tapi ada perasaan aneh menyelinap dalam hatinya. Apakah itu anaknya? Ia kembali ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Satu pikiran terus mengganggu. Bagaimana jika anakku tidak meninggal? Bagaimana jika dia dijual? Dan jika benar, apa Ardi terlibat? Hampir setiap malam Lara terbangun dalam keadaan berkeringat. Napasnya memburu seperti habis berlari jauh. Matanya terbuka lebar, tapi dunia sekitarnya terasa asing. Di dalam mimpi, ia selalu melihat tempat yang sama, ruangan putih, lengang, dengan tangisan bayi menggema entah dari mana. Terkadang, ia melihat sepasang tangan membawa bayi yang dibalut selimut biru, menjauh darinya, masuk ke dalam bayangan. Ia mencoba mengejar, berlari, berteriak, tapi suaranya tak pernah keluar. Dan ketika hampir berhasil menyentuh bayi itu, ia selalu terbangun. Nafasnya tercekat. Jantungnya berdetak begitu keras seolah ingin pecah. Lara sudah mencoba menuliskan mimpi-mimpinya di buku kecil di samping tempat tidur. Bukan karena ia ingin membuat jurnal, tapi karena ia merasa ada pola. Setiap mimpi dimulai dengan suara detak jantung, seperti monitor medis. Setiap mimpi berakhir dengan suara langkah kaki menjauh. Dan selalu ada satu warna yang menonjol. Biru. Biru seperti selimut bayi di rumah sakit. Biru seperti pakaian perawat. Biru seperti dinding ruang bersalin. Kegelisahan itu tumbuh menjadi kecemasan. Ia mulai sulit tidur, sulit makan, dan sulit mempercayai siapapun, bahkan Ardi. Suaminya itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tapi bukan kelelahan emosional akibat kehilangan anak. Lebih mirip kejenuhan menghadapi Lara yang, katanya, tidak bisa move on. "Ini udah minggu keempat, Rah," kata Ardi suatu malam sambil meletakkan piring makan yang masih penuh. "Kamu harus belajar menerima. Kalau terus begini, kamu bisa kena baby blues atau malah depresi." Lara menatap Ardi lama sekali. Ia tak menjawab, hanya mengamati ekspresi suaminya yang datar, terlalu datar. Tidak ada luka di sana. Tidak ada bayangan duka. Seolah kehilangan anak ketiga bukanlah sesuatu yang layak dipikirkan lebih lama dari seminggu. "Aku nggak butuh terapi," ujar Lara pelan. "Yang aku butuh cuma jawaban." "Jawaban apa lagi? Kamu pikir semua orang di rumah sakit itu konspirasi? Kamu pikir anak kita diculik? Disembunyikan?" Ardi menggeleng sambil terkekeh miris. Rah, aku sayang kamu, tapi kamu butuh bantuan profesional." Lara memalingkan wajah. Tangannya mengepal di atas paha. Ia tahu apa yang ia rasakan tidak salah. Ada yang tidak beres. Bahkan jika semua orang di sekelilingnya menganggap dirinya gila, ia tahu ada bagian dari dirinya yang waras dan sadar bahwa rasa kehilangan ini tidak murni duka. Ini luka yang terus menganga karena ada rahasia yang belum terungkap. Malam itu, ia kembali bermimpi. Tapi mimpi kali ini berbeda. Ia berada di sebuah ruangan dengan cahaya kekuningan, seperti ruang bayi yang temaram. Di tengah ruangan, ada tempat tidur kecil dari kayu, dan di atasnya, seorang bayi tertidur. Tidak menangis, tidak bergerak. Tapi ketika Lara mendekat, si bayi membuka matanya dan mata itu mirip sekali dengan mata Ardi. Lara terbangun dengan tubuh gemetar. Kali ini, ia menangis tanpa suara. Tubuhnya menggigil. Ia tahu itu bukan mimpi biasa. Itu adalah panggilan. Beberapa hari kemudian, Lara nekat pergi ke rumah sakit sendirian, tanpa memberitahu Ardi. Ia berpura-pura hendak kontrol pasca persalinan, tapi sebenarnya ia ingin bicara dengan perawat bernama Dina, perawat yang menangani persalinannya malam itu. Namun,
Saat ia bertanya ke bagian informasi, ia mendapat jawaban yang membuat darahnya membeku. Perawat Dina sudah tidak bertugas di sini sejak 2 minggu lalu. Bu. Beliau mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Ulang Lara, nyaris berbisik. Petugas itu mengangguk. Katanya pindah keluar kota. Ikut suami. Lara mengangguk lemah dan berjalan mundur dari meja. Suara bising di rumah sakit mendadak seperti lenyap. Dunia di sekelilingnya berputar. Sekali lagi, potongan teka-teki seperti mendekat ke arahnya, tapi tetap belum utuh. Di perjalanan pulang, ia membuka tasnya dan mengeluarkan kwitansi tagihan rumah sakit yang ia simpan diam-diam. Ia memperhatikan daftar item medis, dan matanya berhenti pada satu baris kecil bertuliskan, pemberian nutrisi awal neonatal, dengan nominal biaya yang tidak kecil. Ia tertegun. Jika benar bayinya lahir dalam kondisi tidak bernyawa, kenapa masih diberi nutrisi awal? Hanya bayi yang hidup yang akan mendapat asupan cairan atau susu awal melalui infus atau oral. Dadanya terasa sesak. Ia mengusap wajahnya. Dunia ini terlalu kejam jika benar anaknya diambil dan dijual atau diserahkan diam-diam ke orang lain. Ia ingin menangis, tapi air matanya tak keluar. Yang ada hanya amarah. Luka yang selama ini menganga, kini perlahan berubah menjadi bara. Sesampainya di rumah, Ardi sudah menunggunya dengan ekspresi kesal. "Kamu kemana aja?" tanyanya dingin. "Aku nyari kamu kemana-mana." "Aku kontrol ke rumah sakit," jawab Lara tenang. "Aku cek kondisi rahimku. Masih utuh." Ardi melotot. "Apa maksudmu?" "Kalau aku depresi, biarkan aku dengan delusiku. Tapi kalau aku benar, kamu harus bersiap kehilangan segalanya. Ardian." Ardi melangkah maju, wajahnya memerah. "Jangan macam-macam, Lara. Kamu bisa bahaya sendiri. Kamu butuh bantuan. Aku hanya butuh kebenaran. Bukan obat tidur. Bukan psikolog. Bukan kamu." Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Lara merasa lebih hidup. Luka di hatinya belum sembuh. Tapi setidaknya ia tak lagi merasa gila karena mengikuti nalurinya. Malam itu, ia kembali bermimpi. Dan kali ini, ia mendengar suara bayi itu memanggilnya. "Mama." Hujan rintik membasahi kaca mobil saat Lara memarkirkan kendaraannya di seberang rumah sakit Graha Medica. Tempat itu berdiri megah di tengah kota. Fasadnya tampak tenang dan profesional, seolah tidak menyimpan celah sedikit pun. Tapi bagi Lara, tempat itu adalah awal dari luka yang belum kunjung sembuh. Tempat di mana suara tangis bayi seharusnya menyambut harapannya namun justru digantikan oleh sunyi dan kematian yang tak berwajah. Dengan napas berat, ia melangkah masuk ke dalam lobi. Aroma disinfektan yang khas langsung menyambutnya. Dan ingatannya melayang pada malam penuh kecemasan beberapa minggu lalu. Suara mesin detak jantung, langkah kaki yang terburu-buru, bisikan perawat di balik tirai. Semua kembali begitu nyata. Ia tidak datang sebagai pasien kali ini. Ia datang sebagai seorang ibu yang mencari jejak, menggali kenyataan, dan menyibak bayangan-bayangan yang selama ini hanya berdengung dalam kepalanya. Di bagian informasi, ia bertanya dengan ramah, berpura-pura sebagai keluarga pasien yang akan melahirkan dalam waktu dekat. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum. Siapa saja dokter spesialis yang menangani persalinan, siapa kepala perawat di ruang bersalin, dan bagaimana prosedur standar saat bayi lahir dalam kondisi kritis. Petugas informasi menjawab dengan sopan, namun singkat dan kaku. Lara mengangguk-angguk, berusaha menahan desakan rasa ingin tahu yang terlalu nyata di wajahnya. Setelah mendapat daftar nama yang cukup, ia melanjutkan ke kantin rumah sakit tempat di mana biasanya para perawat lama berkumpul saat jam istirahat. Ia membawa satu map kosong, berpura-pura sebagai konsultan untuk proyek penelitian rumah sakit. Ia memesan teh panas dan duduk di sudut ruangan, memandangi setiap orang yang lewat dengan saksama. Setengah jam kemudian, seorang perempuan paruh baya masuk, mengenakan seragam pudar dengan tanda pengenal yang sedikit lusuh. Lara mengenal wajah itu. Ia pernah melihatnya beberapa tahun lalu, saat kelahiran anak pertamanya. Nama di dada perempuan itu terbaca jelas, Yanti. Dengan hati-hati, Lara berdiri dan menghampiri. "Permisi, Bu Yanti?" sapanya pelan. Perawat itu menoleh dengan ekspresi waspada. "Saya Lara, saya pernah dirawat di sini 3 tahun lalu." Lanjutnya sambil duduk di seberang. Wajah Bu Yanti tampak tegang. "Maaf,
Saya sudah tidak terlalu ingat, Bu. Pasien di sini banyak. Lara mengangguk. Saya paham. Tapi saya ingat Ibu membantu saya waktu itu. Dan saya harap Ibu bisa bantu saya sedikit. Saya hanya mau tanya beberapa hal, off the record. Bu Yanti meneguk kopinya cepat-cepat, seperti ingin segera menyudahi pembicaraan. Maaf ya, Bu. Saya bukan siapa-siapa. Kalau mau tanya soal rumah sakit, langsung saja ke bagian hukum atau manajemen. Ini bukan soal rumah sakit, Bu. Ini soal anak saya. 3 anak saya yang katanya meninggal setelah lahir. Tapi saya tak pernah sempat melihat jenazahnya. Tak sempat memandikan, tak sempat menguburkan. Semuanya diurus rumah sakit. Dan saya terlalu lemah saat itu. Bu Yanti menunduk. Tangan tuanya gemetar. Lara mendekatkan suara. Tolong saya. Saya hanya butuh tahu, apakah ada yang aneh waktu itu? Diam. Hening panjang menggantung di antara mereka. Akhirnya, Bu Yanti berbisik nyaris tak terdengar. Kadang kami hanya menjalankan instruksi, Bu. Lara terkejut. Instruksi dari siapa? Sudahlah, Bu. Jangan lanjutkan ini. Saya sudah tua. Saya mau hidup tenang. Jangan libatkan saya. Sebelum Lara sempat bertanya lagi, Bu Yanti bangkit dan pergi dengan langkah cepat. Wajahnya pucat. Bahunya gemetar. Dan Lara tahu, ia sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang disembunyikan. Hari-hari berikutnya dihabiskan Lara dengan mempelajari struktur rumah sakit. Siapa pemiliknya, siapa direktur medisnya. Ia mulai membuat peta kecil di dalam buku hariannya mencatat siapa saja yang terlibat dalam setiap persalinan yang ia jalani. Nama dokter, perawat, bahkan cleaning service jika perlu. Ia kembali ke rumah sakit beberapa kali, duduk di ruang tunggu bersalin, memperhatikan sistem kerja para staf. Ia mencatat jam-jam pergantian shift, memperhatikan wajah-wajah baru dan lama. Setiap senyuman, setiap bisik-bisik di lorong, kini bukan lagi rutinitas biasa baginya, semuanya bisa menjadi petunjuk. Malamnya, Lara membaca ulang semua catatan medis yang berhasil ia fotokopi secara diam-diam saat kontrol pasca persalinan. Ia membandingkan dokumen dari kelahiran pertama, kedua, dan ketiga. Ada pola yang mencurigakan. Semua dilakukan di malam hari, semua dipimpin oleh dokter yang berbeda-beda, namun selalu dengan satu nama yang muncul di catatan perawat, Suster Elma. Nama itu belum pernah ia dengar sebelumnya. Ia menandai nama itu dengan stabilo merah. Esok paginya, ia kembali ke rumah sakit dan berpura-pura sebagai pasien yang ingin daftar kehamilan baru. Ia meminta agar ditangani oleh Suster Elma, namun petugas resepsionis tampak ragu. Suster Elma jarang menangani pasien sekarang, Bu. Beliau lebih banyak di unit neonatal tertutup. Neonatal tertutup? Ya. Ruang khusus untuk bayi-bayi prematur atau kritis. Tidak terbuka untuk umum. Boleh saya tahu ruangan pastinya? Petugas menggeleng. Maaf, itu area terbatas. Hanya untuk staf medis dan keluarga pasien yang dirawat di sana. Lara mengangguk pelan, meskipun dadanya bergemuruh. Setelah itu, ia kembali ke mobil, membuka jurnal catatannya, dan menggambar ulang peta rumah sakit. Ia menandai bagian yang belum bisa ia akses, termasuk ruang neonatal tertutup. Di bawahnya, ia menulis satu kalimat dengan tinta tebal. Kalau anakku masih hidup, dia ada di balik pintu yang tidak boleh kubuka. Malamnya, Ardi menegurnya. Kamu makin aneh, Rah. Aku temukan catatanmu. Kamu menyelidiki orang-orang rumah sakit. Lara memandang suaminya tanpa ragu. Aku sedang menyelidiki siapa yang mencuri anak-anak kita. Ardian. Ardi tertawa getir. Tuhan mengambil mereka. Bukan manusia. Kalau benar, biarkan Tuhan yang marah. Tapi kalau tidak, aku yang akan membakar rumah mereka. Senja menumpahkan warna jingga di langit ketika Lara menyalakan lampu meja kerjanya. Di atas meja berserakan catatan, printout, salinan formulir rumah sakit, dan kertas-kertas penuh coretan stabilo. Tangannya mulai lelah, namun pikirannya tidak bisa berhenti bekerja. Bayangan anak yang tak pernah ia peluk, suara tangis yang tak pernah ia dengar, terus menggema dalam benaknya. Ada yang tidak beres. Dan ia tahu itu. Saat ia nyaris tenggelam dalam catatannya, suara ketukan lembut terdengar di pintu apartemennya. Ia berjalan ke arah pintu dan mendapati sosok sahabatnya,
Dira, berdiri dengan senyum hangat dan sebungkus makanan. Lagi-lagi kamu nggak makan, kan? Ucap Dira sambil masuk tanpa diminta. Aku bawa sup favorit kamu. Kamu butuh makan, Ra. Lara tersenyum kecil, sedikit lega melihat wajah familiar itu. Dira adalah satu dari sedikit orang yang masih ada di sisinya ketika semua orang mulai mempertanyakan kewarasannya. Termasuk Ardi, suaminya sendiri. Mereka duduk bersama di ruang tengah, dan untuk sesaat, dunia terasa sedikit normal. Dira bercerita soal pekerjaannya, soal anaknya yang baru bisa menyebut Mama, soal drama rekan kerja yang terlalu suka ikut campur. Lara mendengarkan, namun pikirannya tetap mengembara pada salinan dokumen yang baru ia peroleh tadi siang. Sebenarnya aku kesini bukan cuma buat bawain makanan, ujar Dira akhirnya. Suaranya menurun. Aku khawatir sama kamu, Ra. Aku lihat kamu makin dalam ke lubang ini. Aku takut kamu makin gak bisa kembali. Maksud kamu? Tanya Lara, meletakkan sendoknya. Kamu harus berhenti. Kamu terus menyiksa diri sendiri dengan keyakinan kalau anakmu masih hidup. Tapi kamu tahu sendiri, itu nggak masuk akal. Rumah sakit sudah jelas. Dokternya jelas. Kamu harus ikhlas. Lara menatap sahabatnya dengan pandangan penuh luka. Dira, kamu bilang kamu percaya padaku. Aku percaya kamu sedih. Aku percaya kamu trauma. Tapi aku juga percaya kadang otak kita bisa mempermainkan kita saat kehilangan. Balas Dira cepat. Ada keheningan panjang di antara mereka. Lalu Lara berdiri dan mengambil map berwarna biru dari meja kerja. Ia menyerahkannya pada Dira. Baca ini. Dira membuka lembar demi lembar. Di dalamnya ada dua versi dokumen medis. Yang pertama adalah catatan medis yang diberikan pihak rumah sakit pada Lara saat kontrol terakhir. Yang kedua adalah salinan asli yang secara diam-diam ia dapatkan dari seorang petugas administrasi rumah sakit yang bersedia menolong setelah diberi imbalan. Dan keduanya tidak sama. Tanggal persalinan berbeda. Nama dokter berbeda. Diagnosa penyebab kematian bayi berbeda. Bahkan tanda tangan kepala ruang bersalin tidak cocok. Dira terdiam. Tangannya menggenggam kertas itu begitu erat. Ini? Kamu dapat dari mana? Orang dalam. Aku bayar. Tapi dia nggak mau terlibat lebih jauh. Aku nggak bisa sebut namanya. Tapi ini bukti pertama. Dokumen-dokumenku dimanipulasi, Dira. Dan mereka pikir aku nggak akan sadar karena aku dalam kondisi lemah waktu itu. Wajah Dira berubah. Bukan terkejut, lebih seperti gugup. Lara memperhatikan perubahan ekspresi itu, dan hatinya mulai terasa berat. Kamu tahu sesuatu? Tanya Lara tiba-tiba. Dira mengangkat wajahnya. Apa maksud kamu? Kamu selalu yang pertama tahu saat aku hamil. Kamu yang tahu kapan aku ke rumah sakit. Kamu juga yang tahu siapa saja yang merawat aku waktu itu. Tapi sekarang kamu malah mencegah aku terus. Kamu bilang kamu sahabatku. Tapi kamu juga yang paling keras memintaku berhenti. Kenapa? Dira berdiri, menutup map itu pelan. Karena aku takut kamu terluka lagi. Bukan itu. Bukan cuma itu. Desak Lara. Apa kamu tahu sesuatu yang gak aku tahu? Lara, jangan. Dira, seru Lara, lebih keras kali ini. Kalau kamu tahu sesuatu, katakan. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan. Aku harus tahu. Aku butuh tahu. Dira terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya mengambil tasnya, lalu berkata pelan, aku harus pulang. Jaga dirimu. Lara hanya berdiri mematung di tempat. Kepalanya penuh tanda tanya, jantungnya berdetak tak beraturan. Entah mengapa, respons Dira malam ini menambah kuat keyakinannya. Ini lebih dari sekadar kesalahan medis. Ini lebih besar, lebih dalam. Dan orang-orang yang paling ia percayai pun menyimpan sesuatu darinya. Malam itu, Lara duduk di depan laptopnya. Ia memindai salinan dokumen yang asli ke komputer, lalu mulai menelusuri nama-nama yang tercantum di dalamnya. Ia menemukan satu nama yang menarik perhatiannya. Dr. Meutia Hapsari, seorang spesialis neonatologi yang kini sudah tidak aktif di rumah sakit. Ia mencari jejak digital dokter itu dan menemukan bahwa Dr. Meutia ternyata pindah ke klinik pribadi di kota kecil 3 jam dari tempat tinggal Lara. Tanpa ragu, Lara menyimpan alamatnya.
Ini adalah langkah berikutnya. Namun, sebelum memejamkan mata, ia menuliskan satu kalimat besar di buku hariannya. Kebohongan pertama ditemukan. Aku akan buka semuanya, meski harus sendirian. Langit pagi masih kelabu saat Lara menaiki mobil sewaan yang ia parkir di depan apartemennya sejak subuh. Sebuah ransel kecil berisi catatan, salinan dokumen, dan senter saku ia letakkan di kursi penumpang. Tangannya menggenggam erat setir sambil menatap alamat yang ia tulis semalam di secari kertas klinik kesehatan ibu dan anak di pinggiran kota, tempat terakhir di mana nama Dr. Mutia Hapsari muncul secara daring. Perjalanan memakan waktu hampir 3 jam. Namun pikiran Lara membuat waktu terasa lebih cepat. Ia mengulang-ulang kalimat di kepalanya, membayangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ia ajukan, nada suara yang harus ia pakai, bahkan kemungkinan terburuk, ditolak mentah-mentah. Ia memarkirkan mobilnya di pinggir jalan kecil di depan bangunan sederhana berwarna hijau pastel. Tidak ada papan nama mencolok, hanya plakat tua bertuliskan, Klinik Ibu dan Anak Sejahtera, dengan cat hijau yang mulai mengelupas. Pintu kayu terbuka sedikit, menunjukkan seorang perempuan tua duduk di balik meja resepsionis. Lara melangkah masuk. Selamat pagi, Bu. Saya ingin bertemu dengan Dr. Mutia Hapsari. Apa beliau praktik hari ini? Perempuan tua itu menatapnya lama sebelum menjawab. Beliau tidak terima pasien baru. Hanya kontrol lanjutan. Lara mengeluarkan secari kertas dari dalam tasnya dan meletakkannya di atas meja. Saya bukan pasien. Tapi saya butuh bicara. Ini penting. Sangat penting. Perempuan itu menatap kertas itu salinan data medis Lara yang mencantumkan nama Dr. Mutia lalu menghela napas dan bangkit perlahan. Tunggu di ruang tunggu. Saya tanyakan dulu. Tak lama, Lara dipersilakan masuk ke sebuah ruangan sempit. Di dalamnya, seorang perempuan paruh baya dengan rambut beruban dan kacamata tipis duduk di balik meja kecil. Wajahnya datar. Namun mata itu, mata yang menyimpan sesuatu. Silakan duduk, ujar Dr. Mutia. Lara menatap langsung ke wajah wanita itu. Saya Lara Ayuning Tias. Saya melahirkan di Rumah Sakit Harapan Sejahtera 8 bulan lalu. Anak saya dinyatakan meninggal. Tapi saya tidak pernah melihat tubuhnya. Tidak pernah mendengar tangisnya. Dan semua dokumen medis saya telah dimanipulasi. Nama Anda tertulis di berkas asli saya, tapi tidak di salinan rumah sakit. Dr. Mutia tidak segera menjawab. Ia menunduk sejenak, memainkan pulpen di tangannya, lalu akhirnya berkata, saya tidak bekerja lagi di sana. Sudah hampir setahun. Saya tahu siapa Anda. Jadi Anda memang menangani saya? Wanita itu mengangguk perlahan. Ya, saya salah satu dokter jaga saat malam itu. Saya tidak akan menyangkal. Lara menegakkan punggungnya. Apa yang terjadi malam itu? Anak saya? Apa dia benar-benar meninggal? Dokter Mutia menutup mata sejenak. Lara, apa yang akan saya katakan mungkin akan menghancurkanmu. Tapi kamu sudah jauh datang ke sini. Dan saya tahu saya punya bagian dalam semua ini. Saya tidak bisa terus diam. Lara menahan napas. Anakmu tidak meninggal. Seolah dunia runtuh. Dinding ruangan seketika seperti bergerak. Udara menjadi berat, dan suara jam dinding mendadak terdengar sangat keras. Lara menatap wanita itu, matanya membelalak, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia lahir dalam keadaan sehat, lanjut Dr. Mutia. Tangisannya keras, kuat. Tapi begitu dia lahir, kepala ruang bersalin Dr. Arman datang dengan membawa instruksi. Bayimu dibawa ke ruang isolasi, dengan alasan pemantauan karena risiko bawaan. Tapi aku tahu ada yang salah. Lara bergidik. Dibawa kemana? Aku tidak tahu. Tugas kami hanya melaksanakan. Aku tidak tahu siapa yang terlibat lebih jauh, atau siapa yang menerima bayi itu setelahnya. Tapi 2 minggu setelah malam itu, aku dipanggil ke Dewan Etik Rumah Sakit dan diberitahu bahwa aku melanggar prosedur karena menyimpan salinan data medis pasien tanpa izin. Aku tahu itu hanya alasan. Aku dipecat. Kamu diam saja selama ini. Saya takut, Lara. Waktu itu saya tidak punya kekuatan untuk melawan sistem. Saya hanya seorang dokter. Saya tidak tahu siapa saja yang terlibat. Tapi kamu benar. Data kamu diubah. Dokumen asli disembunyikan.
Saya menyimpan satu salinan karena merasa ini tidak manusiawi. Lara menangis tanpa suara. Air matanya mengalir begitu saja, membasahi pipinya. Ia membayangkan bayi itu anak ketiganya dijual seperti barang dagangan, tanpa ia sempat menyentuh, tanpa sempat mengucapkan selamat datang ke dunia. Kenapa? Kenapa mereka lakukan ini padaku? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Dokter Meutia menggeleng. Saya tidak tahu. Tapi saya mendengar bisik-bisik bahwa ada jaringan adopsi ilegal yang menyamar sebagai lembaga sosial. Mereka menyasar bayi dari ibu yang dianggap tidak stabil, atau berasal dari keluarga tidak terlalu berpengaruh. Kamu terlihat lemah malam itu. Secara medis, kamu sangat tertekan. Mungkin mereka pikir kamu tidak akan melawan. Lara memejamkan mata. Tiba-tiba semua terasa masuk akal. Semua mimpi, perasaan aneh, bisikan hati yang selama ini ia pikir hanya bentuk kesedihan ternyata sebuah tanda bahwa nalurinya benar sejak awal. Anaknya masih hidup. Pernah hidup. Masih hidup. Entah di mana. Dokter Meutia menggeser sebuah amplop ke arahnya. Ini satu-satunya salinan yang aku simpan. Ada tanggal, jam lahir, hasil rekam medis pertama, dan identifikasi awal. Aku harap ini membantumu. Tapi berhati-hatilah, Lara. Orang-orang yang terlibat di dalam jaringan ini bukan orang kecil. Lara mengambil amplop itu dengan tangan bergetar. Ia berdiri perlahan. Terima kasih. Terima kasih sudah jujur. Saya ikut menyesal. Kalau saya lebih berani. Lara menggeleng. Keberanian itu datang hari ini. Dan saya tidak akan berhenti. Anak saya masih hidup. Saya akan menemukannya. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu dengan langkah berat, namun matanya menyala. Untuk pertama kalinya sejak 8 bulan terakhir, ia tahu arah harus ia tuju. Dan ia akan berjalan ke sana, meski sendirian, meski dalam gelap. Karena kini ia tahu, anaknya tidak mati. Anak itu dicuri. Dan ia akan merebutnya kembali. Sore itu, Lara duduk termenung di ruang tamu apartemennya, memandangi secangkir teh hangat yang nyaris tak tersentuh. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan tekad yang menguat. Rencana yang telah ia susun sedemikian rupa kini saatnya diuji. Ia tahu, malam ini akan menjadi titik balik saat ia berhadapan langsung dengan kenyataan yang selama ini disembunyikan sahabat karibnya, Dira. Rasa duka yang mendera sejak kehilangan anak ketiganya terus menghantuinya. Tidak hanya kehilangan, tapi juga penipuan dan pengkhianatan yang perlahan mulai terkuak. Dira, yang selama ini dianggap sahabat terbaik, kini menjadi sosok yang ia curigai sebagai bagian dari kegelapan yang menelan kebahagiaannya. Ponsel di tangannya siap merekam segala pembicaraan secara diam-diam. Rekaman ini bukan hanya sebagai bukti, tapi juga sebagai senjata untuk menghadapi pengkhianatan yang dalam. Lara menarik napas panjang, lalu menunggu suara ketukan pintu yang sudah diantisipasi. Ketukan lembut terdengar. Lara membuka pintu dan menyambut Dira dengan senyum yang dibuat-buat. Wajah Dira tampak biasa saja, tapi Lara bisa menangkap kegelisahan samar di matanya. Kau bawa makanan kesukaanku. Lara memulai percakapan dengan nada ringan, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Ya, aku tahu kau suka ini, jawab Dira sambil tersenyum tipis. Mereka berdua duduk di sofa, suasana seolah normal seperti biasa. Namun Lara tak mau menunda lagi. Dira, aku ingin bicara jujur malam ini. Tentang bayi aku, dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit. Mata Dira berkelip cepat, namun ia berusaha tetap tenang. Aku nggak tahu apa maksudmu. Lah? Lara menyalakan ponsel dan memutar rekaman yang sudah disiapkan. Suara Dira terekam jelas, berbicara di telepon dengan seseorang yang tak dikenal, membahas transaksi bayi yang baru lahir, uang yang sudah dibayarkan, dan rencana pengiriman bayi itu keluar kota. Dira membeku, wajahnya berubah. Ini salah paham, Lara. Aku tidak berniat menyakitimu. Lara menatap tajam, kau bagian dari sindikat itu, kan? Kau tahu bayi aku dijual, tapi kau bungkam. Bahkan kau halangi aku mencari tahu. Dira menunduk, suaranya bergetar. Aku terjebak. Lah, aku butuh uang. Aku takut kalau aku tidak melakukannya, hidupku akan hancur. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling aku percaya, kata Lara dengan suara bergetar,
Air mata mulai mengalir. Dira mengangkat wajahnya. Aku minta maaf. Aku janji akan membantu kau menemukan bayi itu. Meski berat, Lara tahu, kini sahabatnya ini juga korban dari sistem gelap yang mereka hadapi. Namun, ia harus tetap berhati-hati. Setelah Dira pergi, Lara mulai merancang langkah berikutnya. Ia menghubungi seorang detektif swasta yang pernah membantunya di masa lalu. Bersama detektif itu, Lara mulai menyusun daftar nama-nama dokter, perawat, dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sindikat jual-beli bayi. Penyelidikan mereka membawa Lara ke sejumlah lokasi yang tidak pernah ia bayangkan. Rumah sakit kecil yang tampak bersih dari luar, tapi menyimpan rahasia gelap di dalamnya. Kantor-kantor dengan pegawai yang takut bicara, hingga gudang-gudang yang digunakan sebagai tempat sementara bayi-bayi yang diperjualbelikan. Suatu malam, Lara menerima telepon anonim yang memperingatkan agar ia berhenti menyelidiki, jika tidak ingin hal buruk menimpa keluarganya. Pesan itu membuat darahnya berdesir, tapi justru menguatkan tekadnya. Jika aku berhenti sekarang, berarti aku sudah kalah, gumam Lara dalam hati. Anakku harus kutemukan. Aku harus membongkar semua ini. Ketika menyelidiki, Lara juga menemukan dokumen-dokumen rahasia yang menunjukkan aliran uang besar dari rekening tidak jelas ke rekening rumah sakit dan individu-individu tertentu. Semua bukti ini ia kumpulkan dengan rapi, dan ia yakin akan membawa mereka ke pengadilan. Di tengah perjuangan itu, hubungan Lara dengan Ardi semakin retak. Ardi menjadi dingin, dan mulai menghindari pembicaraan tentang bayi mereka. Suatu kali, Lara menghadapkan rekaman dan bukti-bukti itu ke Ardi, berharap sang suami mau terbuka. Namun, Ardi memilih diam dan menolak bicara. Sikapnya yang acuh dan tak peduli membuat Lara semakin sadar bahwa Ardi mungkin benar-benar terlibat. Suatu hari, Lara menemui seorang mantan perawat rumah sakit yang dulu menangani persalinannya. Wanita itu tampak ketakutan dan waspada, tapi setelah Lara meyakinkannya bahwa ia ingin membantu, akhirnya wanita itu bercerita bahwa ada permintaan khusus dari dokter tertentu agar bayi-bayi yang dianggap bermasalah dibawa ke tempat lain dan ditangani secara rahasia. Tidak semua perawat tahu apa yang terjadi, tapi yang terlibat langsung pasti menyembunyikan ini dengan sangat rapi, ujar mantan perawat itu. Kisah ini semakin meneguhkan keyakinan Lara bahwa bayi-bayinya selama ini memang sengaja disembunyikan dan dijual. Dalam malam-malam sepi, Lara berjuang menahan rasa sakit hati dan kehilangan, sambil terus mencari secercah harapan. Ia tahu, kebenaran akan segera terungkap, dan orang-orang yang bersalah akan mendapatkan balasannya. Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa pengkhianatan datang dari orang-orang yang selama ini dianggap keluarga dan sahabat. Dalam diam, Lara berdoa agar anaknya yang hilang itu tetap selamat, entah dimanapun ia berada. Malam itu, Lara kembali menyalakan rekaman dari Dira dan mendengarkannya dengan seksama. Ia memutar ulang bagian-bagian yang samar, mencoba menangkap petunjuk-petunjuk kecil. Ada satu nama yang disebutkan cepat oleh Dira, Busari, yang tidak pernah terdengar dalam penyelidikannya sebelumnya. Ia mencatat nama itu dan mulai menggali siapa sebenarnya Busari. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan detektifnya, Lara menemukan bahwa Busari adalah seorang kepala administrasi di salah satu klinik bersalin swasta yang tidak jauh dari kota tempat Lara dulu melahirkan. Klinik itu memiliki sejarah panjang yang tak banyak diketahui, dan ternyata pernah ditutup sementara karena pelanggaran administratif. Lara mencium ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Dengan menyamar sebagai pasien baru yang ingin berkonsultasi soal program bayi tabung, Lara mengunjungi klinik itu. Ia duduk di ruang tunggu, memperhatikan setiap staf yang lalu lalang. Ketika namanya dipanggil, Lara mengikuti seorang perawat ke ruangan konsultasi. Di sana, ia pura-pura menanyakan prosedur dan prosesnya, sambil sesekali memancing percakapan tentang Busari. Ibu Busari masih kerja di sini? Saya dengar beliau sangat berpengalaman, tanya Lara santai. Perawat itu terdiam sesaat, lalu menjawab, Busari sekarang lebih banyak di kantor pusat, Bu. Tapi sesekali masih datang ke sini. Itu sudah cukup bagi Lara. Malam harinya, ia mulai menyelidiki keberadaan kantor pusat yang dimaksud. Rupanya, itu adalah bangunan kantor lama yang tampak tak terurus dari luar, tapi masih ada aktivitas di dalamnya. Dengan nekat, Lara datang ke sana pada malam hari. Ia melihat beberapa mobil mewah parkir di halaman. Sambil menyembunyikan diri di balik semak-semak, Lara mengaktifkan kamera ponselnya dan mulai merekam. Ia melihat beberapa orang keluar masuk dengan tergesa-gesa,
membawa tas besar yang tak jelas isinya. Salah satunya terlihat seperti inkubator portabel. Lara tak bisa menunggu lebih lama. Ia memutuskan menghubungi seorang jurnalis investigasi yang dikenalnya sejak lama. Ia menyerahkan semua bukti dan video kepada jurnalis itu, meminta bantuan untuk mengekspos sindikat ini secara publik. Ia tahu bahwa langkahnya semakin dekat pada kebenaran, dan semakin dekat pula dengan bahaya. Namun, di balik rasa takut itu, Lara mulai merasakan semangat baru. Sebuah cahaya kecil mulai menyelinap dalam hatinya. Ia tahu, pertarungan belum selesai, tapi ia tak lagi sendiri. Ada kebenaran yang harus dibela, dan seorang anak yang menunggunya di suatu tempat. Malam turun perlahan seperti kabut pekat yang menelan sisa-sisa cahaya mentari. Di dalam rumah yang dulu menjadi saksi perjalanan rumah tangga mereka, kini hanya ada ketegangan yang menggantung di udara. Lara duduk di meja makan, berhadapan langsung dengan Ardi yang terlihat kesal dan gelisah. Kedua tangan pria itu menggenggam erat gelas air mineral, seolah sedang menahan sesuatu yang meledak di dalam dirinya. Ardi, aku sudah cukup diam. Aku tahu semua yang kau lakukan. Kau tahu siapa yang mengambil bayiku. Kau tahu kemana ia dibawa. Suara Lara bergetar, tapi tajam. Ardi mengembuskan napas panjang, menunduk. Tapi alih-alih menjawab, ia tertawa sinis. Lara, kau itu sudah mulai tidak waras. Apa kau nggak sadar betapa paranoidnya dirimu akhir-akhir ini? Orang-orang akan mengira kau sudah gila. Bahkan aku bisa bawa kau ke rumah sakit jiwa kalau terus begini. Silakan. Bawa aku sekarang. Tapi aku akan pastikan semua yang kulakukan demi anakku tidak akan sia-sia. Jangan pikir aku takut. Lara berdiri dari kursinya. Dadanya naik turun menahan emosi. Namun sebelum Ardi bisa menanggapi lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Sosok ibu mertua Lara, Bu Mirna, muncul di ambang pintu ruang makan. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Sorot matanya tajam dan menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Ardi sontak berdiri, seolah tidak percaya melihat ibunya datang tanpa suara. Bu, ibu di sini? Sejak kapan? Sejak cukup lama untuk mendengar rencana jahatmu, ucap Bu Mirna pelan namun menusuk. Diamlah, Ardi. Sudah cukup. Ardi terbengong. Bu, ini urusan aku dan Lara. Jangan ikut campur. Aku ikut campur karena ini juga tanggung jawabku. Bu Mirna menatap Lara, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, perempuan itu tampak seperti mengakui sesuatu yang telah lama ia pendam. Lara tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap ibu mertuanya yang kini duduk di kursi berseberangan. Seolah ingin memulai sesuatu yang sudah lama terpendam. Kau benar, Lara. Aku tahu soal itu. Aku tahu bahwa bayi itu tidak mati. Aku tahu bahwa Ardi bekerja sama dengan sindikat itu. Dan aku juga tahu bahwa anakmu dijual demi menjaga nama keluarga ini. Ardi membelalak. Bu, kenapa? Diam, Ardi. Sudah saatnya kau juga bertanggung jawab atas semua yang kau lakukan. Bentak Bu Mirna. Seketika, ruangan itu menjadi senyap. Yang terdengar hanya suara detik jam dinding yang terasa lambat. Lara nyaris tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ibu tahu? Sejak awal? Tapi kenapa bungkam? Kenapa membiarkan aku hidup dalam kebohongan dan penderitaan ini? Wajah Bu Mirna menegang. Karena aku lemah. Karena aku terlalu takut nama besar keluarga ini akan tercoreng jika semua terbongkar. Karena aku sudah kehilangan satu anak laki-laki karena skandal di masa lalu, dan aku tidak ingin kehilangan Ardi juga. Tapi sekarang aku sadar, membiarkan ini berjalan hanya membuatku menjadi bagian dari dosa itu. Lara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah seketika. Bukan hanya karena luka lama yang diungkit, tapi juga karena kepedihan mendalam. Ternyata semua orang yang ia percaya menyimpan rahasia dan memilih membiarkannya tersesat dalam kehampaan. Apa ibu tahu siapa yang mengambil anakku? Di mana dia sekarang? Tidak secara pasti. Tapi aku tahu nama-nama yang terlibat. Dan aku tahu seseorang yang mungkin bisa membawamu ke titik terang. Malam itu berubah menjadi perbincangan panjang penuh air mata dan pengakuan. Bu Mirna membuka catatan lama yang selama ini ia simpan dalam kotak besi di kamarnya. Ada foto-foto bayi, dokumen palsu kelahiran,
Transfer uang dari rekening milik Ardi ke rekening atas nama yayasan fiktif yang ternyata adalah kedok untuk sindikat jual beli bayi. Aku tahu kau takkan pernah memaafkanku, Lara. Tapi jika ada sedikit rasa kemanusiaan yang tersisa, aku mohon, gunakan informasi ini untuk membawa mereka ke pengadilan. Untuk anakmu. Untuk semua ibu yang mungkin mengalami hal serupa. Lara menggenggam semua dokumen itu dengan tangan gemetar. Hatinya bergejolak hebat. Tapi matanya kini tak lagi ragu. Ia tahu langkah berikutnya. Dan meski luka di dalamnya menganga, kini ada kekuatan baru yang muncul dari pengkhianatan itu. Pagi harinya, Lara menghubungi Dira, yang kini menjadi informan dan sekaligus saksi kunci. Mereka bertemu di sebuah rumah aman, tempat di mana semua bukti mulai disusun rapi. Dengan bantuan detektif yang masih bekerja bersamanya, Lara juga mempersiapkan pelaporan resmi kepada polisi, disertai dengan rencana untuk melibatkan media agar skandal ini tak lagi bisa ditutup-tutupi oleh siapapun. Namun, sebelum laporan itu bisa dilayangkan, satu peristiwa mengejutkan terjadi. Rumah Bu Mirna dilempari batu oleh orang tak dikenal. Ada secarik surat ancaman di pintu pagar rumah mereka, diam atau kau akan ikut terkubur. Ancaman itu tidak membuat Lara mundur. Justru, untuk pertama kalinya, Bu Mirna sendiri yang berkata, "Sudah waktunya kita tidak takut lagi. Mereka bermain dalam kegelapan, tapi sekarang kita punya cahaya untuk membongkarnya." Sore itu, di ruang tamu tempat segala kebenaran terungkap, Lara kembali duduk sendirian. Namun kali ini bukan untuk menunggu atau meratapi nasib. Ia menyusun strategi, memperkuat jaringan, menghubungi LSM, dan mulai menyusun pertemuan dengan para pengacara. Semua gerakan ia lakukan dengan penuh kesadaran dan kekuatan baru yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap bingkai kosong di Rahias, tempat seharusnya foto anak ketiganya berada jika hidupnya berjalan normal. Tapi ia tahu, suatu hari nanti, foto itu akan terisi. Ia belum menyerah. Tidak sekarang. Tidak setelah tahu siapa saja yang selama ini bersembunyi di balik topeng kehormatan dan kepalsuan. Dan pada akhirnya, dalam hati kecilnya, Lara berjanji, "Kau tidak hilang. Kau hanya sedang menunggu ditemukan. Dan aku akan datang, Nak. Tidak peduli seberapa gelap jalan yang harus kutempuh." Pagi itu, langit tampak mendung seperti menggambarkan isi hati Lara yang belum juga mendapat kejelasan tentang anaknya. Setelah pertemuan yang mengejutkan dengan mertuanya, dan kemunculan kebenaran yang selama ini dikubur, Lara seolah berada di antara dua dunia, kenyataan pahit dan harapan samar. Ia duduk di ruang kerjanya, memandangi layar laptop, mencoba melanjutkan pekerjaannya. Namun pikirannya berulang kali melayang pada perbincangan dengan Ibu Ardi semalam. Namun, hari itu berubah saat sebuah notifikasi masuk ke ponsel Lara. Sebuah akun anonim dengan nama pengguna, Rahasia Hati 23, mengirim pesan lewat media sosial. Pesannya sederhana, "Aku merasa punya ikatan denganmu, entah kenapa. Kita tak saling kenal. Tapi aku merasa kamu adalah seseorang yang penting." Awalnya, Lara mengabaikan pesan itu. Ia sudah terlalu sering menerima pesan simpati. Bahkan beberapa dari orang tak bertanggung jawab yang hanya ingin memancing perhatian. Tapi ada sesuatu dalam kata-kata akun itu yang terasa berbeda. Malam harinya, rasa penasarannya mengalahkan logika. Ia membalas, "Maaf, siapa ini? Kenapa merasa ada ikatan denganku?" Balasan datang hanya beberapa menit kemudian. "Namaku Kevin. Aku remaja laki-laki, umurku 15 tahun. Aku dibesarkan oleh orang tua angkat. Mereka baik, tapi aku selalu merasa seperti tak berada di tempat yang seharusnya." Lara menatap layar ponsel tanpa berkedip. Hatinya mencelos. Umur 15 tahun. Itu sesuai dengan usia seharusnya anak ketiganya jika dia hidup. Tapi otaknya cepat menepis kemungkinan itu. Terlalu banyak kebetulan. Terlalu naif jika langsung percaya. "Apa kamu tahu siapa orang tuamu yang sebenarnya?" tanyanya kemudian. "Tidak. Aku hanya tahu aku ditemukan di depan rumah sakit waktu masih bayi. Ada luka kecil di bagian perutku. Dan, aku punya tanda lahir seperti bintang di pergelangan tangan kiri." Lara terhuyung. Ia menjatuhkan ponsel dari genggaman. Tanda lahir seperti bintang. Itu adalah ciri khas yang dimiliki bayi laki-lakinya, ciri yang ia lihat sesaat sebelum sang bayi dibawa pergi. Ciri yang selalu ia kenang ketika tangis bayinya menghilang dari rumah sakit tanpa jejak.
Tangannya bergetar saat ia meraih kembali ponsel. Dengan cepat, ia menulis, "Bisakah kamu kirimkan fotomu? Dan tanda lahirmu juga, kalau kamu tidak keberatan." Kevin mengirim foto wajahnya. Seorang remaja laki-laki dengan mata gelap yang tajam, garis rahang yang tegas, dan senyum yang entah kenapa membuat hati Lara mencelos. Tak lama, satu foto lagi masuk, pergelangan tangan dengan tanda seperti bintang kecil. Nyaris identik dengan yang selama ini terukir dalam ingatan Lara. Lara menahan napas. Air matanya mengalir tanpa bisa dicegah. Ia belum berani menyimpulkan, tapi semua ini terlalu mirip, terlalu kuat untuk dianggap kebetulan semata. Kevin menulis lagi, "Aku selalu mimpi tentang seorang perempuan. Wajahnya samar, tapi suaranya lembut. Dalam mimpi itu, aku sering mendengar suara tangisan bayi dan seorang perempuan memanggil namaku. Tapi aku tidak tahu dari mana nama itu datang." "Apa nama yang kamu dengar dalam mimpi itu?" tanya Lara, jantungnya berdetak kencang. "Rafa," tulis Kevin. Dunia Lara runtuh seketika. Rafa adalah nama yang ia berikan pada anak ketiganya. Nama yang hanya diketahui oleh dirinya, Ardi, dan dokter yang membantu persalinan itu. Nama yang tidak pernah sempat ia tuliskan di akta kelahiran, karena bayi itu disebut meninggal dunia. Nama yang ia bisikan berulang kali saat bayi itu baru lahir. Perasaan Lara bercampur aduk antara haru, curiga, takut, dan bahagia. Ia tidak mau langsung menarik kesimpulan. Ia tahu harus memastikan semuanya secara ilmiah. Tapi insting keibuannya, batin terdalamnya, mengatakan bahwa Kevin bukanlah orang asing. Ia meminta Kevin untuk berbicara lewat video call. Meski Kevin terlihat ragu, akhirnya ia menyetujui. Ketika wajah mereka saling bertatap lewat layar, Lara tak kuasa menahan tangis. Ia menatap remaja itu seakan melihat pantulan wajah Ardi dan dirinya sekaligus. "Maaf, aku hanya ingin tahu apakah kamu bersedia melakukan tes DNA?" tanya Lara dengan suara gemetar. Kevin terdiam lama. "Kalau itu bisa menjawab semua pertanyaan di kepala kita, aku bersedia. Tapi aku juga takut. Kalau ternyata bukan, aku takut kamu kecewa." "Aku lebih takut kalau kita tidak pernah tahu," jawab Lara lirih. Beberapa hari kemudian, Lara mengatur pertemuan secara diam-diam. Ia tidak melibatkan siapapun, bahkan mertuanya. Ia hanya membawa pengacara dan seorang dokter terpercaya. Tes dilakukan tanpa banyak kata. Kevin terlihat gugup, tapi Lara mencoba menenangkan. Hari-hari menunggu hasil adalah siksaan paling sunyi bagi Lara. Ia mencoba beraktivitas seperti biasa, tapi pikirannya terus kembali ke wajah Kevin. Setiap kali memejamkan mata, ia terbayang bagaimana anaknya tumbuh besar tanpa pelukannya. Akhirnya, hasil keluar. Dokter menyerahkan amplop putih dengan ekspresi netral. Lara duduk di kursi klinik. Tangannya gemetar saat membukanya. Hubungan biologis, ibu dan anak. Kecocokan DNA, 99,98%. Lara menangis. Tangis keras yang tak bisa ia bendung. Ia memeluk hasil itu seolah memeluk kembali bayi yang direnggut darinya bertahun-tahun lalu. Kevin adalah anaknya. Rafa masih hidup. Dan ia telah ditemukan. Pertemuan keduanya terjadi di taman kecil yang tenang. Kevin datang dengan langkah gugup. Tapi ketika Lara merentangkan tangannya, remaja itu berlari dan memeluknya. Pelukan pertama setelah 15 tahun. "Maafkan Mama. Maaf karena butuh waktu selama ini untuk menemukanmu," bisik Lara sambil menahan isak. Kevin menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa, aku punya ibu yang mencariku. Sekarang aku tahu itu bukan cuma perasaan." Hari itu menjadi hari kelahiran kembali bagi Lara. Tapi ia tahu, perjuangannya belum usai. Ia harus menghadapi mereka yang telah mengambil anaknya, yang merobek keluarganya demi uang atau kehormatan. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Lara punya kekuatan dari anak yang ia temukan kembali. Dan dari kebenaran yang tak bisa lagi disangkal. Jika kamu ingin, aku bisa lanjutkan ke bagian 9 atau menambahkan adegan lanjutan untuk bagian ini. Lara berdiri di depan cermin, tangannya gemetar saat menyentuh bagian dadanya yang terasa sesak sejak pagi. Hari ini adalah hari yang selama ini ia impikan, tetapi juga hari yang ia takuti. Setelah bertahun-tahun kehilangan, luka, pencarian, dan pengkhianatan,
Akhirnya ia akan bertemu dengan remaja laki-laki yang meyakinkan hatinya sebagai putra kandung yang telah dianggap meninggal saat lahir. Namanya Kevin. Atau setidaknya, itu nama yang diberikan oleh orang tua angkatnya. Tapi bagi Lara, dalam relung terdalam jiwanya, anak itu adalah Rafa. Anak ketiganya. Bayi mungil yang tak sempat ia peluk karena kata dokter, ia lahir tanpa nyawa. Namun kebenaran rupanya berbeda. Pertemuan itu dijadwalkan di sebuah tempat yang netral, sebuah taman kota di pinggir Jakarta. Lara datang lebih awal, mengenakan blus putih dan celana panjang berwarna kaki. Ia ingin terlihat biasa saja. Namun jantungnya berdetak tak menentu. Di tangannya tergenggam sebuah kotak kecil berisi baju bayi yang dulu ia siapkan untuk Rafa. Satu-satunya peninggalan yang selama ini ia simpan dengan penuh kesedihan dan harapan. Kevin datang 15 menit kemudian. Remaja laki-laki berusia 17 tahun itu berjalan perlahan, mengenakan kaos gelap dan celana jeans. Wajahnya mencerminkan keraguan, gugup, tapi juga harap. Saat pandangan mereka bertemu, dunia seakan terhenti. Tak ada kata, hanya tatapan panjang yang penuh air mata tak terucapkan. Lara berdiri. Kevin pun menghampirinya. Keduanya sama-sama tak tahu harus berkata apa. Hingga akhirnya Lara membuka mulut. Suara lirihnya nyaris hilang diterpa angin. Kevin? Kevin mengangguk. Tante Lara. Panggil aku ibu, kalau kamu bersedia. Katanya, nyaris berbisik. Kevin terdiam. Matanya mulai basah, dan Lara tahu, anak itu menangis dalam diam. Ia melangkah maju, memeluk Kevin perlahan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan pelukan itu. Pelukan antara ibu dan anak yang selama ini dirampas oleh kebohongan dan keserakahan. Tangis keduanya pecah bersamaan. Beberapa pengunjung taman menoleh, tapi tidak ada yang menghampiri. Mereka larut dalam dunia kecil mereka sendiri, dalam pertemuan yang menggetarkan seluruh jiwa. Setelah tangis reda, mereka duduk di bangku taman. Lara membuka kotak kecil yang dibawanya, memperlihatkan baju bayi dan secarik foto ultrasonografi terakhir saat Rafa masih dalam kandungan. Ini yang ibu siapkan waktu tahu kamu akan lahir. Warna biru tua. Kamu tahu kenapa? Karena ibu suka malam yang tenang, dan ibu ingin kamu tumbuh jadi anak yang menenangkan hati. Kevin memandang benda itu lama, lalu mengangguk pelan. Aku nggak tahu kenapa, tapi waktu pertama kali lihat foto ibu di media sosial, aku langsung merasa dekat. Seperti ada sesuatu yang nyambung tanpa penjelasan. Lara tersenyum getir. Ikatan batin ibu dan anak tidak bisa diputus oleh apapun. Nah, bahkan oleh jarak, waktu, atau kebohongan. Hari itu mereka menghabiskan waktu berjam-jam. Kevin bercerita tentang kehidupan yang ia jalani bersama orang tua angkatnya keluarga baik-baik, tapi selalu terasa ada sesuatu yang hilang. Kevin merasa tak sepenuhnya diterima, meski tak pernah disakiti secara fisik. Ia pernah mengajukan pertanyaan tentang asal-usulnya, namun selalu dijawab dengan singkat dan tidak jelas. Sampai akhirnya Kevin iseng mencari tanggal lahirnya di media sosial. Pencariannya mengarah pada postingan lama Lara, di mana Lara mengenang anak yang ia anggap telah tiada. Nama Rafa memang tidak pernah disebutkan, tapi detail-detail yang disebut Lara waktu lahir, rumah sakit, dan tanda lahir di pundak kiri semua cocok. Aku punya tanda itu, kata Kevin sambil memperlihatkan pundaknya. Sebuah bercak coklat kecil berbentuk menyerupai bulan sabit tampak jelas. Lara menahan napas. Itu adalah tanda yang selalu ia ingat. Ia sering menyentuhnya ketika Rafa masih di dalam kandungan, saat USG memperlihatkan bayangan samar tanda itu. Keesokan harinya, mereka menjalani tes DNA. Prosedurnya cepat, tapi menunggu hasilnya adalah siksaan tersendiri. Lara hampir tidak bisa tidur semalaman, berulang kali mengecek ponsel. Kevin pun merasakan hal yang sama. Mereka saling mengirim pesan singkat, tentang harapan, tentang kegugupan, dan tentang impian sederhana untuk makan malam bersama sebagai ibu dan anak. 3 hari kemudian, hasil itu keluar. Angka-angka di kertas itu tak perlu dijelaskan oleh ahli. Kecocokan genetik di atas 99,99%. Kevin adalah Rafa. Lara memeluk kertas itu seperti memeluk anaknya sendiri. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, semesta mengembalikan apa yang dulu direnggut darinya. Kevin sendiri menangis dalam diam saat membaca hasilnya. Di wajahnya,
terpancar kelegaan. Untuk pertama kalinya, ia tahu siapa dirinya. Dan yang lebih penting, ia tahu, ada seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Pertemuan selanjutnya tak lagi penuh tangis. Mereka mulai belajar menjadi bagian dari kehidupan satu sama lain. Lara memasak makanan favorit Kevin yang baru ia tahu, nasi goreng pedas dan sup jagung. Kevin membantu Lara menata ulang kamar yang selama ini kosong, kamar yang seharusnya jadi milik Rafa. Dalam malam-malam panjang, mereka saling bertukar kisah. Tentang masa kecil Kevin, tentang perjuangan Lara mencari anaknya, tentang rasa bersalah, tentang pengampunan, dan tentang harapan. Namun kebahagiaan ini bukan tanpa tantangan. Orang tua angkat Kevin mulai merasakan perubahan. Mereka mulai bertanya-tanya, dan akhirnya Kevin mengatakan semuanya. Konfrontasi tak terelakkan, namun Kevin tetap sopan. Ia tidak ingin memutus hubungan, tapi ia butuh kebenaran. Ia ingin mengenal ibu kandungnya dan membangun hubungan yang nyata. Lara pun siap menghadapi konsekuensi. Ia tidak ingin mengambil Kevin dari keluarga yang membesarkannya, tapi ia ingin diberi ruang untuk mencintai anaknya sendiri. Ia ingin menjadi bagian dari hidup Kevin, bukan menggantikannya, tapi menambahkan warna baru dalam lukisan kehidupan anaknya. Dan yang paling penting, ia ingin keadilan. Sindikat yang merenggut anaknya tidak boleh bebas. Lara mulai mengumpulkan bukti baru bersama pengacara dan detektif yang dulu membantunya. Dengan adanya Kevin sebagai bukti hidup, peluang untuk mengungkap jaringan kejahatan itu semakin besar. Namun malam itu, semua beban terasa ringan. Lara duduk di balkon apartemennya, memandangi Kevin yang tertidur di sofa dengan senyum damai di wajahnya. Di meja kecil di sampingnya, terdapat 2 cangkir coklat panas, satu kosong, satu masih utuh. "Selamat datang pulang, Rafa," bisik Lara pelan. "Ibu tidak akan pernah kehilangan kamu lagi." Pertemuan yang menggetarkan itu telah mengubah segalanya. Dari puing-puing luka, dari reruntuhan harapan, tumbuh kembali cinta yang utuh. Cinta seorang ibu yang tak pernah mati, dan cinta seorang anak yang akhirnya menemukan rumah sejatinya. Hujan turun pelan saat Lara berdiri di depan gedung Kejaksaan Negeri. Setetes demi setetes air jatuh di wajahnya yang pucat namun tegar. Tangannya menggenggam dokumen keputusan hukum yang sudah lama ia nantikan. Ardi dan Dira resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perdagangan bayi yang melibatkan Kevin, anak kandungnya yang telah lama dianggap hilang. Beberapa minggu sebelumnya, hasil tes DNA telah menyatakan dengan pasti bahwa Kevin adalah anak kandungnya. Detik itu, dunia yang lama runtuh dalam hidup Lara mulai kembali berdiri perlahan. Namun perjalanan menuju keadilan belum selesai. Setelah pertemuan dengan Kevin, Lara tak tinggal diam. Ia mengumpulkan semua bukti, bekerja sama dengan pengacara dan lembaga perlindungan anak, hingga akhirnya berkas laporan yang ia ajukan membuahkan hasil. Ardi tak lagi bisa mengelak. Saat diinterogasi, beberapa bukti digital dari komunikasi antara dirinya dan Dira mengenai adopsi ilegal Kevin terungkap. Rekening bank, aliran dana, dan pesan-pesan tersimpan rapi semua menjadi senjata kuat untuk menjatuhkan mereka berdua. Penangkapan itu bukan hanya sebuah penegakan hukum, melainkan pembalasan terhadap segala pengkhianatan yang Lara alami selama ini. Ardi bukan hanya telah mencuri bayinya, tetapi juga mencuri tahun-tahun kebahagiaannya sebagai ibu. Kini, satu persatu semuanya kembali. Kevin memilih tinggal sementara bersama Lara. Meski awalnya terasa canggung, kedekatan mereka tumbuh secara alami. Lara tidak ingin memaksa Kevin menyebutnya ibu. Ia tahu waktu akan menjadi jembatan untuk menyatukan dua hati yang lama dipisahkan. Kevin pun perlahan mulai bercerita tentang masa kecilnya. Bagaimana ia selalu merasa ada yang hilang. Lara menangis diam-diam saat mendengar itu. Ada duka yang tak bisa ditebus, tapi juga ada harapan yang baru tumbuh. Hak asuh atas Kevin resmi diberikan pada Lara sebulan setelah persidangan. Orang tua angkat Kevin, setelah terbukti mengetahui asal-usul ilegal Kevin namun tetap merahasiakannya, dicabut hak perwaliannya. Kevin, kini remaja berusia 15 tahun, memilih Lara bukan hanya karena darah yang mengikat mereka, tetapi karena kenyamanan yang ia temukan di rumah kecil yang Lara rawat dengan penuh cinta. Di rumah itu, tak ada kemewahan, namun ada kehangatan. Ada ketulusan dalam setiap sarapan yang Lara siapkan, ada doa dalam setiap malam yang mereka habiskan duduk berdampingan di sofa, menonton acara TV yang kadang membosankan tapi terasa bermakna. Kevin mulai memanggilnya, "Bu." Suatu pagi,
Saat mereka sarapan dan tertawa bersama karena roti bakar yang gosong, Lara hanya tersenyum sambil menahan air mata. Hidup memang tak pernah sama lagi, tapi Lara tahu, ia bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Ia telah ditempa oleh luka, dikhianati oleh cinta, dan dijatuhkan oleh orang-orang terdekat. Tapi ia bangkit. Bukan demi membalas dendam semata, tapi demi merebut kembali bagian hatinya yang telah lama dirampas. Media sempat meliput kasus ini. Wajah Lara muncul di beberapa stasiun TV lokal dan koran, namun ia memilih tidak menanggapi terlalu banyak wawancara. Baginya, kisah ini terlalu pribadi untuk jadi konsumsi publik. Ia hanya ingin hidup tenang bersama anak-anaknya. Kakak-kakak Kevin pun menyambut adik mereka dengan hangat. Mereka sering menghabiskan akhir pekan bersama, bermain bola di lapangan kecil belakang rumah atau sekadar berbincang di ruang tamu. Ardi dan Dira divonis 15 tahun penjara. Putusan itu dibacakan oleh hakim dengan suara tegas, dan Lara hadir di ruang sidang, duduk di barisan depan. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya datar tapi matanya bersinar. Tak ada sorakan, tak ada air mata. Hanya kelegaan. Saya tidak akan membenci kalian, katanya dalam hati. Tapi saya juga tidak akan pernah melupakan apa yang kalian lakukan. Selepas itu, Lara melanjutkan hidup sebagai ibu tunggal. Ia kembali bekerja paruh waktu sebagai penerjemah lepas dan kadang mengajar kelas daring di malam hari. Ekonomi memang pas-pasan, tapi ia merasa cukup. Ia tak lagi bergantung pada siapapun, tak lagi menaruh harapan pada cinta semu. Kadang, malam-malam sunyi masih membawanya pada kenangan. Bayi yang direnggut, tangisan yang terpendam, dan wajah Ardi saat bersumpah bahwa anak mereka meninggal dunia. Tapi saat Lara melihat Kevin tidur dengan tenang di kamar yang dulu kosong itu, semua luka terasa lebih mudah untuk diterima. Ia tahu, hidupnya belum selesai. Banyak yang masih harus ia perjuangkan. Namun satu hal yang pasti, Lara kini lebih kuat. Ia tak lagi mencari keadilan dari orang lain. Ia menciptakan keadilannya sendiri. Dan di antara reruntuhan luka, ia membangun rumah baru. Rumah di mana kejujuran menjadi pondasi, cinta menjadi atap, dan anak-anaknya menjadi cahaya yang tak pernah padam. Sore itu, ketika langit kembali cerah, Lara duduk di teras rumah sambil memandangi Kevin yang bermain gitar di tangga depan. Senyum itu, senyum yang dulu hilang dari wajahnya, kini kembali. Bagian dari hatinya yang sempat hilang, kini telah kembali pulang. Hujan turun perlahan, mengiris langit senja yang kelabu di atas taman kecil di belakang rumah Lara. Rintik-rintiknya jatuh menyentuh daun-daun basah. Seperti membisikkan pesan tentang kesedihan yang telah lama bersarang di sudut hati seorang ibu. Di sana, di bawah payung transparan yang tembus pandang, Lara berdiri dia memandangi Kevin yang tengah tertawa pelan bersama adik-adiknya. Waktu telah berjalan jauh dari hari-hari kelam yang menyesakkan dada. Pengadilan menyatakan bahwa Ardi dan Dira bersalah atas keterlibatan dalam perdagangan bayi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Penyelidikan besar-besaran mengungkap jaringan gelap yang selama ini bersembunyi di balik tirai rumah tangga, dan sayangnya, rumah tangganya menjadi salah satu korban yang dihancurkan oleh kebohongan itu. Lara memenangi hak asuh penuh atas Kevin, yang kini telah resmi kembali menjadi bagian dari keluarganya. Namun luka itu tak serta-merta sembuh. Ia tahu bahwa kehilangan bukan hanya soal fisik yang menghilang, tapi juga tentang bagian jiwa yang tercabik dan menyisakan ruang hampa yang tak mudah diisi kembali. Kevin, nama yang tetap ia pertahankan karena telah melekat dalam kehidupannya, menunjukkan sikap dewasa di usianya yang masih belasan tahun. Ia memahami bahwa hidupnya adalah potongan teka-teki yang harus ia susun sendiri. Lara mengajaknya terapi keluarga, konseling, dan membuka ruang sebanyak mungkin untuk Kevin bercerita, menumpahkan segala ketakutannya, kebingungannya, juga amarah yang sesekali menyelinap tanpa aba-aba. Pagi-pagi buta, Lara terbiasa bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Kadang ia hanya berdiri di depan jendela dapur, memandangi langit yang perlahan cerah, memikirkan bagaimana nasib bisa sedemikian kejam sekaligus mengajarkan makna kekuatan. "Mama, Kevin mau cerita sesuatu." Suara Kevin suatu malam memecah kesunyian ruang tengah. Lara menoleh, meletakkan buku yang tadi ia baca. "Apa, sayang?" Kevin menunduk sejenak, lalu duduk di samping ibunya. Waktu Kevin tinggal sama orang tua angkat, Kevin sering mimpi tentang Mama. Tapi wajah Mama selalu kabur. Suaranya jelas. Kevin kecil cuma tahu satu hal.
Kevin harus ketemu suara itu. Lara tak mampu menahan air matanya. Ia memeluk Kevin erat. Tuhan benar-benar sayang kamu. Nah, kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa sampai ke mama lagi? Kevin mengangguk, lalu berkata pelan, kalau Kevin gak pernah dijual, mungkin Kevin gak tahu betapa berharganya pulang. Kalimat itu membungkam Lara. Ia tahu betul. Selama ini ia menyalahkan diri sendiri. Menyesal karena tak mampu melindungi bayinya dulu, karena percaya pada suami yang ia kira mencintainya. Tapi kini, dengan Kevin di sisinya, ia mulai mengikhlaskan semua pertanyaan yang tak pernah mendapat jawaban. Sementara itu, proses hukum terhadap Ardi dan Dira masih terus berlanjut. Bukti-bukti yang ditemukan tak hanya menyeret mereka berdua, tapi juga membuka fakta mengejutkan tentang beberapa rumah sakit yang terlibat dalam penjualan bayi. Skandal itu menjadi besar dan menggemparkan media. Nama Lara sempat muncul dalam pemberitaan, tapi ia menolak semua wawancara. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin melindungi Kevin. Mama sudah kehilangan kamu sekali. Kevin, Mama nggak akan biarkan dunia mengusik kamu lagi. Kini, hidup Lara memang berubah. Ia memilih menjadi penulis lepas dan menjalankan bisnis kecil dari rumah, agar bisa lebih dekat dengan anak-anak. Kadang malam-malamnya diliputi ketakutan akan kehilangan lagi. Tapi ia belajar mempercayai waktu dan kekuatan doanya sendiri. Ia tak lagi membenci. Bahkan untuk Ardi, ia sudah menyerahkan semua pada keadilan. Di dalam kamar Kevin, tergantung sebuah foto keluarga kecil. Ada Lara, Kevin, dan 2 adik kecilnya. Di bawahnya tertulis, kita mungkin terpisah karena dunia, tapi disatukan kembali oleh takdir. Hari itu, saat ulang tahun Kevin yang ke-17, Lara menyiapkan kejutan kecil. Tak banyak undangan, hanya keluarga dan beberapa teman terdekat. Kevin meniup lilin dengan senyum malu-malu. Apa harapan Kevin? Tanya adiknya sambil tertawa. Kevin menatap Lara dan menjawab, semoga Mama nggak pernah merasa sendiri lagi. Karena sekarang Kevin yang jagain Mama. Tawa dan tangis pecah bersamaan. Malam harinya, Lara menulis di buku hariannya. Dulu aku kehilanganmu. Kevin, kupikir, aku takkan pernah bisa melihatmu tumbuh. Takkan bisa menggandeng tanganmu di sekolah, menepuk punggungmu saat kamu jatuh. Tapi takdir memberiku kesempatan kedua. Kau datang sebagai cahaya setelah gelap yang panjang. Hari ini aku sadar, kehilangan bukan akhir segalanya. Kadang, kehilangan hanyalah jalan memutar untuk menemukanmu kembali. Dan seperti hujan yang reda perlahan di ujung malam, luka-luka itu perlahan mengering. Tidak hilang, tapi cukup sembuh untuk membuat Lara kembali tersenyum. Ia tahu, ia telah keluar dari bayang-bayang kehilangan. Kini, ia berada dalam pelukan yang nyata anak-anaknya, kehidupannya, dan hatinya yang akhirnya utuh kembali. Ini bukan akhir dari cerita, tapi awal dari kehidupan baru yang tak lagi dibayangi kehilangan, melainkan diterangi oleh harapan.